الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Ini perang, tapi tak ada satu pedang pun terhunus. Bayangin, tanpa Demak, kita semua masih Hindu-Buddha. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 3 Kerajaan Demak. Sebelum itu, perkenalkan diri, saya Afariza Aziz dari absen 03. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Nindya Sofia Nazra dari absen 4. Halo Cak, nama saya Delvino Ari Bagaskara dari absen 12. Horas, perkenalkan nama saya Putri Almana Nafisha Yuno. Saya dari kelas 10-6. Halo Cak Babe, nama Ane Yazid Prasetyo Itwak Saman 7. Kami semua dari kelas 10-6. Selamat menonton. Jadi, kali ini saya akan membahas tentang sejarah latar belakang berdirinya Kesultanan Demak. Yang pertama, ada kondisi Jawa pada masa Kesultanan Majapahit. Sebelum berdirinya Kesultanan Demak, Pulau Jawa itu berada di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit, yaitu kerajaan yang besar bercorak Hindu-Buddha yang berdiri sejak abad ke-13 dan menjadi salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Majapahit itu mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk sekitar tahun 1350 sampai dengan 1389 dengan dukungan patihnya yaitu Gajah Mada. Pada masa ini, wilayah kekuasaan Majapahit itu sangat luas. Dan memiliki pengaruh besar dalam bidang politik, ekonomi, juga budaya. Namun, setelah wafatnya Hayam Wuruk, Majapahit itu mulai mengalami kemunduran secara bertahap. Menurut sumber tradisional seperti Babat Tanah Jawa, kemunduran besar itu sering dikaitkan dengan tahun 1478 dan berlanjut hingga awal abad ke-16. Akibatnya, kekuasaan Majapahit itu semakin melemah dan akhirnya runtuh, sehingga terjadi kekosongan kekuasaan di Pulau Jawa. Yang kedua, saya akan membahas tentang masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara. Seiring melawannya Majapahit, agama Islam itu mulai berkembang pesat di Nusantara, terutama di wilayah pesisir. Nah, Islam itu masuk melalui jalur perdagangan sejak sekitar abad ke-13, dibawa oleh pedagang dari Arab, Gujarat, juga Persia. Selain berdagang, masyarakat mereka itu juga menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat setempat. Penyebaran Islam itu berlangsung secara damai melalui interaksi sosial, pernikahan, serta pendekatan budaya. Di Pulau Jawa, penyebaran Islam itu sangat dipengaruhi oleh peran Wali Songo. Mereka menggunakan metode dakwah yang bijak, seperti menyesuaikan ajaran Islam dengan budaya lokal, menggunakan seni seperti wayang dan gamelan.
serta juga membangun masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan. Pendekatan inilah yang membuat Islam mudah diterima oleh masyarakat, terutama di wilayah pesisir yang terbuka terhadap pengaruh luar. Yang ketiga, saya akan membahas tentang perkembangan wilayah pesisir dan munculnya Demak. Pada masa tersebut, wilayah pesisir di utara Pulau Jawa itu berkembang pesat menjadi pusat perdagangan internasional. Letaknya yang strategis di jalur pelayaran dan perdagangan itu membuat banyak pedagang dari berbagai wilayah singgah di daerah. Salah satu wilayah yang berkembang pesat adalah Demak. Pusat pemerintahan Demak terletak di wilayah Demak yang sekarang termasuk Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di pesisir utara Pulau Jawa. Letak geografis yang strategis inilah yang menjadikan Demak berkembang sebagai pusat perdagangan sekaligus pusat penyebaran agama Islam. Meskipun banyak kota di pesisir utara Jawa seperti Jepara, Tuban, dan Gresik, Demak dipilih menjadi pusat perdagangan dan kerajaan Islam pertama di Jawa karena kombinasi strategis antara letak geografis, potensi ekonomi, dan dukungan politik hingga agama pada abad ke-15 hingga abad ke-16. Demak menjadi pusat perdagangan karena 3 alasan utama. Pertama, lokasi strategis. Berada di tepi Selat Muria yang menjadi jalur pintas pelayaran internasional. Kedua, gudang beras. Memiliki hasil bumi yang melimpah dari pedalaman untuk diekspor ke Malaka dan Maluku. Ketiga, pusat agama. Didukung oleh Wali Songo sehingga menarik pedagang muslim dari seluruh dunia. Awalnya Demak merupakan sebuah kadipaten atau daerah bawahan kerajaan Majapahit yang dikenal dengan nama Bintoro atau Gelagahwangi. Namun, karena aktivitas perdagangan yang semakin ramai dan pengaruh Islam yang semakin kuat, Demak berkembang menjadi kekuatan baru. Ketika Majapahit semakin melemah, Demak secara perlahan melepaskan diri dan tumbuh menjadi wilayah yang mandiri. Yang keempat, saya akan membahas tentang Raden Patah dalam berdirinya Demak. Tokoh utama dalam berdirinya Kesultanan Demak adalah Raden Patah. Menurut sumber tradisional, ia diyakini sebagai keturunan dari keluarga Majapahit tersendiri, meskipun terdapat beberapa perbedaan pendapat di kalangan sejarawan. Dengan dukungan dari Wali Songo, Raden Patah mendirikan Kesultanan Demak dan diangkat sebagai Sultan pertama. Nah, peristiwa ini yang menandai berdirinya kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Di bawah kepemimpinannya, Demak berkembang tidak hanya sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai pusat penyebaran Islam. Salah satu peninggalan pentingnya adalah Masjid Agung Demak yang menjadi simbol kekuatan Islam pada masa itu. Nah, kenapa sih dinamai dengan Kerajaan Demak? Jadi, asal-usul dari nama Kerajaan Demak ini sendiri punya beberapa teori. Yang pertama, ada teori dari bahasa Jawa kuno, yang berarti katanya adalah damak. Apa sih arti dari kata damak? Damak itu sendiri adalah hadiah atau pusaka. Nah, seringkali dikaitkan dengan pada zaman dahulu, kerajaan Raja Majapahit seringkali memberikan sebagai wilayahnya kepada Raden Patah. Kemudian teori yang kedua adalah teori dari bahasa Arab. Dari bahasa Arab ini ada kata dima. Apa sih dima itu? Dima itu adalah rawa. Nah, pada zaman dahulu daerah Demak ini sendiri itu ada di tepi rawa. Jadi didominasi dengan rawa. Dan itu memisahkan antara Pulau Jawa dengan Gunung Muria. Demak mencapai puncak kejayaannya pada masa Kesultanan Trenggono pada tahun 1521 hingga 1546. Pada masa ini, Kerajaan Demak merupakan kerajaan agraris dan maritim terbesar yang ada di Pulau Jawa. Pada masa kejayaan ini, Demak juga berperan aktif dalam menyebarkan agama Islam yang didukung oleh Wali Songo. Dengan memperluas wilayah, Sultan Trenggono memiliki strategi dari militer, lalu dakwah dengan mengutus Adipati Andil, yaitu Fatahillah.
itu Demak melanjutkan perlawanan terhadap Portugis untuk meneruskan perjuangan Adipati Unus untuk menghadapi kekuatan asing. Dari segi ekonomi, masyarakat kehidupan Demak sangat sejahtera dan juga stabil. Pertanian merupakan faktor utama, terutama beras dan madu yang diekspor. Perdagangan maritim juga sangat pesat di sini karena penguasaan jalan laut. Oh wow. Dan selanjutnya ada apa aja sih akulturasi di Kerajaan Demak? Yang pertama ada bangunan. Bangunannya yaitu Masjid Agung Demak yang masih sangat kental dengan budaya Jawa dan perpaduan ajaran agama Hindu-Buddha. Tidak seperti di Timur Tengah, atap di Masjid Agung Demak tidak menggunakan kubah. Yang kedua ada lewat seni. Lewat seni ini Sunan Kalijaga menyebarkan Islam melalui wayang dan tradisi. Tradisi ini salah satunya adalah upacara sekaten. Upacara sekaten ini adalah memperingati lahirnya Nabi Muhammad SAW dengan perpaduan gamelan dan keramaian di alun-alun. Secara keseluruhan, akulturasi dari Kerajaan Demak yaitu ada perpaduan dari agama Islam, budaya Jawa, dan ajaran agama Hindu dan Buddha. Jadi keruntuhan Kerajaan Demak itu tuh terjadi karena adanya peristiwa konflik internal dan juga ada perebutan kekuasaan yang sangat hebat pada masanya kepeninggalan dari Sultan Trenggono pada tahun 1546. Fase pertama adalah perebutan tahta atau konflik internal. Semeninggalnya Sultan Trenggono, terjadi perebutan kekuasaan di dalam kerajaan yang membuatkan stabilitas kerajaan menjadi tidak stabil. Yang kedua adalah pembunuhan dan balas dendam politik. Tokoh penting seperti Sunan Prawoto yang dibunuh oleh Arya Panangsan karena konflik kekuasaan. Hal ini mempengaruhi kekacauan politik. Yang ketiga adalah munculnya kekuatan baru seperti Jaka Tingkir berhasil mengalahkan Arya Panangsan dan mengambil alih kekuasaan. Yang terakhir adalah melemahnya kontrol wilayah akibat konflik internal. Darah-darah kekuasaan Demak mulai melepaskan diri sehingga kekuatan kerajaan menjadi tidak stabil. Keruntuhan Kerajaan Demak akan saya ringkas di sini. Konflik internal yang terjadi antara putra-putri Raden Patah akan menyelakakan masa depan dari Kerajaan Demak. Pertama, dijabat atau didirikan oleh Raden Patah. Raden Patah memiliki 8 anak. Di antaranya yang pertama ada Adipati Unus. Adipati Unus ini juga yang akan melanjutkan tahta dari Raden Patah atau ayahnya. Kemudian setelah Adipati Unus wafat, dilanjutkan oleh Sultan Trenggono atau Raden Trenggono. Setelah Raden Trenggono meninggal, terjadi konflik internal yang melibatkan antara anak dari Raden Kikin dengan anak dari Sultan Trenggono atau Raden Trenggono. Anak dari Raden Kikin bernama Arya Penangsang. Anak dari Raden Trenggono ada 2. Yang pertama adalah Sunan Prawoto. Sunan Prawoto juga punya adik bernama Ratu Mas.
Ratu Mas ini perempuan dan ia menikah dengan laki-laki yang bernama Jaka Tingkir. Nah, Sunan Prawoto dibunuh oleh anak dari Raden Kikin. Setelah Sunan Prawoto meninggal, suami dari Ratu Mas atau ipar dari Sunan Prawoto atau menantu dari Sultan Trenggono ingin membalaskan dendam kepada Arya Penangsang atau anak dari Raden Kikin. Pertempuran hebat pun dimulai antara Arya Penangsang atau anak dari Raden Kikin dengan menantu dari Raden Trenggono atau Sultan Trenggono. Pertempuran hebat pun dimenangkan oleh Jaka Tingkir, yaitu menantu dari Raden Trenggono yang akan menjadi bibit-bibit dari kesultanan atau kerajaan selanjutnya, yaitu Kerajaan Mataram.